Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan daring grafika komputer bersama saya Syahroni Hidayat. Pada perkuliahan ini kita akan membahas beberapa algoritma penggambaran garis. Mengapa kita perlu mempelajari tentang algoritma penggambaran garis? Karena memang ketika kita akan menggambarkan sebuah garis di dalam kumpulan piksel atau layar, tentunya akan ada masalah, yaitu piksel mana yang harus kita pilih untuk menggambar sebuah garis. Di sini diberikan dua hasil. Ini merupakan hasil pertama yang di atas. Kemudian ini adalah hasil yang kedua, gambar yang kedua di bawah. Dan kedua gambar ini adalah benar karena dapat menggambarkan garis. Tapi algoritma garis sebenarnya ditujukan untuk menentukan lokasi piksel yang paling dekat dengan garis sebenarnya atau aktual lainnya. Jadi algoritma garis yang benar itu bisa menetapkan piksel-piksel yang paling dekat dengan garis sebenarnya. Nah, di sini ada 3 algoritma nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah line equation atau persamaan garis. Kemudian yang kedua algoritma DDA dan yang ketiga adalah algoritma Bresenham. Oke, sebelum kita masuk ke 3 algoritma tadi, kita harus pelajari dulu memahami dulu tentang kuadran garis. Jadi kalau kita diperlihatkan dengan sumbu kuadran seperti ini, jadi kita sudah bisa mengetahui bahwasanya untuk kuadran itu terbagi menjadi 4. Ada yang disebut dengan kuadran 1, di mana nilai x-nya positif semua. Kemudian kuadran 2, nilai x-nya minus, sementara y-nya positif. Kuadran 3, nilai x dan y-nya sama-sama negatif. Sementara di kuadran 4, nilai x-nya positif dan y-nya negatif. Nah, lalu apa sih kaitannya kuadran ini dengan garis? Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada kuadran 1, ya, kriteria garis itu memiliki nilai x satunya lebih kecil daripada x2 dan y1 lebih kecil dari y2. Nah, kemudian arah garisnya seperti ditunjukkan di sini. Jadi sebenarnya dia menunjukkan ke arah pojok kanan atas, ya. Kalau misalkan kita ibaratkan ada panah di sini, garis panah, maka dia menuju ke pojok kanan atas. Nah, sementara pada kuadran 2 itu kriterianya x1 lebih besar dari x2 dan y1-nya lebih kecil dari y2. Nah, jika kita membicarakan tentang arah garisnya, maka arah garisnya itu yaitu menuju ke pojok kiri atas. Nah, sementara untuk kuadran 3, kriterianya itu x1 lebih besar dari x2 dan y1 lebih besar dari y2. Dengan arah garisnya itu menuju pojok kiri bawah. Sementara pada kuadran 4, ya, kriterianya itu adalah x1 lebih kecil dari x2 dan y1 lebih besar dari y2, di mana arah garisnya itu menuju ke pojok kanan bawah. Kenapa kuadran garis ini penting? Karena nanti beberapa algoritma yang akan kita bahas itu dia bergantung dengan kuadran dari masing-masing garis itu berada. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya diberikan contoh. Di sini ada beberapa contoh. Garis A, garis B, garis C, dan garis D. Ya. Diberikan pertanyaan, di manakah kuadran garis A, garis B, garis C, dan garis D. Nah, jadi jika kita perhatikan, ya, untuk garis A, dia berada pada
kuadran 1. Ya. Garis A berada pada kuadran 1. Karena nilainya dari X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 1 sampai dengan X2 sama dengan 8 dan Y2 sama dengan 4. Maka otomatis garis A ini berada pada kuadran 1. Sementara garis B dengan titik awal 3,7, X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan 7 sampai X2 sama dengan 1 dan Y2 sama dengan 2, ini berada pada kuadran ketiga. Dimana untuk membuktikannya itu dapat kita lihat dengan menghitung nilai gradien garisnya. Lebih jelas tentang gradien garis nanti akan dibahas pada slide berikutnya. Nah, tapi ada kondisi di mana pada garis B ini jika kita balik titik awalnya yaitu titik 1,2 menuju ke titik 3,7, maka garis B ini akan berubah kuadrannya menjadi kuadran 1. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke algoritma pertama yaitu tentang persamaan garis. Ya. Jadi persamaan garis, ya, sebuah garis lurus itu dapat dinyatakan oleh rumus Y sama dengan MX plus B. Ya, Y sama dengan MX plus B. Di mana M ini menyatakan gradien garisnya, sementara B ini adalah perpotongan garis dengan sumbu Y. Ya, jadi B ini menyatakan perpotongan garis dengan sumbu Y. Jika kita perhatikan pada contoh gambar di kanannya, di sini B ini, ya, B titik yang ditunjukkan oleh B ini merupakan perpotongan garis X1 dengan Y1. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu bagaimana kita mendefinisikan nilai M gradien dan nilai B perpotongan garis dengan sumbu Y? Ya. Jika kita memperoleh atau memiliki dua titik, yaitu di mana titik awal X1, Y1 dan titik akhir X2, Y2, maka kita dapat menentukan gradien garisnya dan juga titik potong B. Di mana untuk gradien garis itu merupakan perbandingan antara selisih titik Y dengan selisih titik X, atau M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, sementara untuk B-nya, ya, itu kita peroleh dari menghitung selisih antara Y1, yaitu titik Y yang pertama, dikurangi dengan hasil perkalian gradien terhadap titik X1-nya. Ya. Jadi B sama dengan Y1 dikurangi gradien dikalikan dengan X1. Kita masuk ke contoh. Misalkan di sini kita diberikan sebuah garis dengan titik awal 0,1 dan titik akhir 5,7, maka dengan menggunakan persamaan garis kita dapat menentukan titik-titik di antara dua titik awal dan titik akhir tersebut. Nah, caranya pertama yaitu kita tentukan dulu nilai X1-nya, X1 sama dengan 0, kemudian Y1 itu sama dengan 1, X2-nya sama dengan 5, dan Y2-nya sama dengan 7. Nah, dari titik-titik yang sudah kita tentukan ini, kemudian kita bisa menghitung gradien garisnya, di mana untuk gradien garis tadi rumusnya adalah Y2 min Y1 dikurangi Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Ya, sehingga di sini 7 dikurangi 1 dibagi 5 dikurangi 0 sama dengan 1,2. Nah, kita peroleh nilai gradiennya sama dengan 1,2. Sementara untuk nilai B-nya, ya, B-nya itu sama dengan 1, ya, diperoleh dari nilai Y1 dikurangi 1,2 dikalikan 0, 0-nya sama dengan X1. Maka otomatis nilai B di sini sama dengan 1. Nah, setelah kita memperoleh nilai-nilai ini, baru kita dapat menentukan titik-titik, ya, di antara
dua titik akhir yang diberikan tadi, yaitu antara 0,1 sampai 5,7. Di sini kita dapat gunakan bantuan tabel. Nilai X-nya ya, kita mulai dari 0 karena berawal dari X1 sama dengan 0. Maka otomatis jika kita masukkan tadi untuk memperoleh nilai Y-nya ya, Y-nya itu sama dengan dihitung dengan MX plus B. Ya, jadi nilai gradien dikalikan nilai X yang sama dengan 0, kemudian ditambahkan dengan nilai B-nya sama dengan 1, maka diperoleh Y-nya sama dengan 1. Kemudian untuk X1 ya, X sama dengan 1, maka kita gantikan posisi X di sini sama dengan 1, maka diperoleh 1,2 dikali 1 ditambahkan 1 sama dengan 2,2. Nah, ini kita dapat bulatkan menjadi 2 karena tidak ada pixel itu koma, dia harus integer ya. Jadi dibulatkan ke bawah. Ingat tentang pembulatan, jika dia lebih dari 0,5 maka dia dibulatkan ke atas, tapi jika dia tepat atau kurang sama dengan 0,5 itu kita bulatkan ke bawah. Baik, kemudian lanjut untuk X sama dengan 2 ya, kita peroleh nilai titik Y-nya itu sama dengan 3,4 dibulatkan menjadi 3. Untuk X sama dengan 3 diperoleh nilai titik Y-nya sama dengan 4,6, kemudian dibulatkan menjadi 5. Kemudian X sama dengan 4 diperoleh nilai titik Y-nya, titik potong Y-nya itu sama dengan 5,8, kita bulatkan menjadi 6. Dan X sama dengan 5 itu diperoleh nilai Y sama dengan 7. Nah, kemudian jika kita gambarkan setiap titik potong di sini ya, ini bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Maka untuk titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, 0,1 kita peroleh titik potongnya di sini. Ya, ini dia. Kemudian untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, kita peroleh titik potongnya di sini. Ini kita hitamkan ya pikselnya. Kemudian untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, ini titik potongnya ya, ini piksel yang kita hitamkan. Kemudian X sama dengan 3, Y sama dengan 5, X sama dengan 3, Y sama dengan 5, ini titik potongnya ya. Kemudian X sama dengan 4 dan Y sama dengan 6, X sama dengan 4, Y sama dengan 6, ini titik potongnya. Dan terakhir X sama dengan 5, Y sama dengan 7, X sama dengan 5, Y sama dengan 7, maka diperoleh ini titik potongnya. Nah, jadi kita dapat melihat ya, untuk mengaplikasikan persamaan garis ya, jadi bentuk garisnya itu seperti ini ya, bentuk garisnya seperti ini. Jadi bisa kita lihat ternyata ada kekurangan jika kita mengimplementasikan persamaan garis untuk membuat garis, dimana nanti kemungkinan garisnya itu ada ya, ada terputus, terlihat terputus karena memang hasil dari perhitungan menggunakan persamaan garis lurus ya, jadi seperti itu. Nah, kekurangan ini yang kemudian nanti dikembangkan ya dan berusaha untuk disempurnakan oleh dua algoritma berikutnya, yaitu DDA dan juga Bresenham. Baik, selanjutnya ya, kita akan membahas dulu tentang gradien dan tipe garis ya. Jadi gradien tadi, nilai M tadi itu sangat mempengaruhi daripada pengembangan algoritma garis DDA maupun Bresenham. Nah, oke, pertama kita perkenalan dulu tentang gradien, di mana untuk garis yang tegak lurus, ya, maka nilai gradiennya itu tak terdefinisi. Ya, jadi nilai gradiennya tak terdefinisi. Sementara untuk garis mendatar, nilai gradiennya itu sama dengan 0. Nah, adapun jika dia miring 45 derajat, maka otomatis nilai gradiennya itu sama dengan 1. Nah, ini adalah tipe gradien untuk garis ideal. Nah, sementara ada nilai gradien yang
lain, yaitu nilai gradien pertama yang nilainya antara 0 sampai 1. Maka untuk nilai gradien yang antara 0 sampai 1 ini biasanya bentuk garisnya itu cenderung mendatar. Ya. Yang namanya cenderung mendatar berarti nilai X-nya yang lebih sering bertambah, sementara Y-nya itu kadang tetap berubah sedikit. Nah, adapun untuk nilai gradien M lebih besar dari 1, maka ini kita dapat katakan dia bentuk garisnya ini cenderung tegak. Nah, dia kebalikan dari garis cenderung mendatar tadi. Untuk garis yang cenderung tegak, maka nilai X-nya itu perubahannya kecil sekali, sementara yang drastis perubahannya itu adalah nilai Y-nya. Nah, itu dia. Nah, ini ya, dua nilai gradien ini, ya, nilai gradien ini nanti digunakan untuk, sekali lagi digunakan untuk menentukan ya algoritma DDA maupun algoritma Bresenhap. Jadi bergantung kepada nilai gradien ini. Nah, selain itu juga bergantung juga dengan kuadrannya. Ya, sekali lagi bergantung juga dengan kuadrannya. Nah, untuk tipe garis di sini, ya, di sini diberikan garis A dan garis B seperti pada contoh awal. Diminta dapatkah Anda mencari perbedaan yang esensial antara garis A dan B, misalkan gradien, pertambahan X dan Y. Jadi, seperti saya jelaskan tadi, ya, garis A di sini adalah garis yang cenderung mendatar. Kita dapat katakan cenderung mendatar berarti nilai gradiennya itu antara 0 sampai 1. Ya. Sehingga jika kita perhatikan, ya, pertambahannya di sini yang lebih drastis adalah pertambahan X-nya. Ya. Sementara Y-nya itu hanya berubah dari 1 sampai 4. Sementara untuk X-nya dari 3 sampai 8. Nah, ini cirinya. Jadi X-nya yang lebih drastis berubah. Nah, sementara untuk garis yang cenderung tegak, untuk garis B, ya, kita lihat di sini, dia untuk perubahan X-nya ya, hanya dari titik 1, 2, dan 3. Sementara garis Y-nya cenderung berubah drastis itu dari titik 2 sampai 7. Nah, ini dia ya, seperti yang saya jelaskan tadi tentang garis yang cenderung mendatar dan juga garis yang cenderung tegak. Ya. Nah, namun jika kita lihat ya dari pikselnya, ya, ada memang nilai-nilai yang harus diperhatikan, ya, baik untuk garis A maupun garis B. Ya. Dimana nanti jika kita dekati dengan persamaan matematis, maka nanti untuk garis yang A yang cenderung mendatar, itu pertambahan X-nya itu selalu sama dengan 1. Ya. Sementara Y-nya itu bergantung pada nilai D-nya, nilai diferennya. Nah, di mana nilai diferennya ini kan biasanya sekitaran bernilai antara 0, sekian, sehingga kemungkinan dia untuk dibulatkan ke atas itu lebih kecil. Nah, jadi cenderung dia dibulatkan ke bawah. Ya, ini juga berlaku pada garis B. Ya, kita nyatakan dengan D2. Nah, nanti lebih jelas bagaimana kita menentukan nilai D1 dan nilai D2 itu akan dibahas pada algoritma selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk dulu ke algoritma DDA. Algoritma DDA ini adalah algoritma digital differential analyzer. Ini merupakan algoritma untuk menghitung posisi piksel di sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya. Artinya, jika kita sudah mendapatkan posisi piksel sebelumnya, maka nilai tersebut yang akan kita iterasikan, ya, kita masukkan kembali untuk menghitung nilai piksel berikutnya. Nah, di sini untuk pengembangan algoritma DDA yang kita pelajari sekarang ini hanya dikembangkan untuk asumsi bahwa garis berada pada kuadran 1 atau 2. Ya. Jadi kalau Anda nanti misalkan ketemu garis pada kuadran 3 dan kuadran 4, otomatis perlu penyesuaian lagi. Ya. Dengan garis bertipe cenderung tegak atau cenderung mendatar, artinya nilai M-nya
itu antara 0 sampai 1 atau lebih besar dari 1. Ya. Baik, kita mulai lebih detail tentang algoritma DDA. Jadi di sini untuk algoritma DDA yang pertama atau kita nyatakan dengan persamaan 3, ya, di mana untuk gradiennya antara 0 sampai 1, maka di sini kita dapat katakan untuk nilai x-nya itu udah otomatis bertambah 1. Ya, sementara nilai y-nya, ya, nilainya itu berubah sedikit berdasarkan bergantung daripada nilai gradiennya. Nah, karena memang dia ini cenderung mendatar. Nah, sementara nilai y-nya, ya, y berikutnya itu sama dengan y sebelumnya ditambahkan dengan nilai gradiennya. Nah, sementara untuk garis dengan gradien lebih besar dari 1 atau cenderung tegak, ya, ini masih pada kuadran 1 dua-duanya, ya, maka y-nya ini udah otomatis bertambah 1, y berikutnya langsung ditambahkan 1, sementara untuk x-nya, x berikutnya itu adalah nilai x sebelumnya ditambahkan dengan 1 dibagi dengan nilai gradiennya. Ya, ini dia. Ini masih pada kuadran 1. Nah, ini, dan untuk yang nilai M lebih besar dari 1 kita sebut dengan rumus 4. Nah, berikutnya untuk garis pada kuadran 2. Ya, untuk garis pada kuadran 2, maka nilai M, ya, yang cenderung mendatar itu berkisar dari 0 sampai min 1. Ya. 0 lebih besar dari M lebih besar dari min 1. Maka di sini x-nya itu kita otomatis kurangkan 1, ya, untuk x berikutnya. Sementara y-nya, pertemuan y-nya itu kita kurangi dengan nilai gradiennya. Nah, adapun jika m-nya lebih kecil dari min 1, ya, ini yang cenderung tegak, maka y berikutnya itu kita langsung tambahkan dengan 1, sementara x berikutnya itu sama dengan x sebelumnya dikurangi dengan 1 per nilai gradiennya, 1 dibagi nilai gradiennya. Nah, mungkin lebih jelas kita langsung masuk ke dalam contoh. Oke. Jadi contoh di sini masih dengan contoh pertama seperti pada line equation tadi, pada persamaan garis lurus yang pertama. Jadi diberikan sebuah garis dengan titik awal 0,1 dan titik akhir 5,7. Maka dengan cara yang sama kita tentukan dulu titik x1, y1-nya 0 sama dengan 1. Dan x2 sama dengan 5, y2 sama dengan 7. Maka jika kita hitung nilai gradiennya, ya, m sama dengan 7 min 1 dibagi 5 min 0 itu sama dengan 1,2. Nah, sehingga di sini kita dapat menggunakan rumus yang ketiga, ya, rumus yang ketiga. Nah, di mana kita dapat menghitung dari rumus yang ketiga itu ada nilai 1 per M, ya. 1 per M-nya kita bisa nyatakan di sini. Kita hitung dulu. 1 per M itu sama dengan 1 dibagi 1,2, maka diperoleh nilainya sama dengan 0,83. Ya, 0,83 ini adalah nilai pertambahannya. Nah, dan sudah dijelas tadi untuk rumus 3 itu yang berubah yang pertambahannya selalu 1 y-nya, sementara x-nya itu bergantung daripada gradiennya. Ya, jadi kita mulai dari titik awal 0,1, ya, titik awal 0,1. Maka otomatis untuk titik berikutnya, ya, y sama dengan 2 itu kita peroleh potongan dengan titik x 0, ya, 0-nya berasal dari sini. 0 ditambahkan dengan 0,83 yaitu nilai perbandingan dengan gradiennya, maka diperoleh 0,83 sama dengan 0,83. Ini kita bisa bulatkan menjadi 1. Ya. Berikutnya, ya, ini 0,83 kita jumlahkan dengan 0,83. Jadi yang kita gunakan bukan nilai pembulatannya, ya, tetap nilai 0,83. Nah, ini 0,83 ditambahkan 0,83 sama dengan 1,66, kita bulatkan jadi 2. Kemudian 1,66 ditambah 0,83, ya, sama dengan 2,49, kita bulatkan menjadi 2. Kemudian 2,49 ditambah 0,83
sama dengan 3,32, kita bulatkan menjadi 3. Kemudian 3,32 ditambah 0,83 sama dengan 4,15, kita bulatkan menjadi 4, dan 4,15 ditambahkan dengan 0,83 sama dengan 4,98. Maka ini kita bulatkan menjadi 5. Otomatis kita sudah memperoleh titik-titik di antara titik awal 0,1 dan titik akhir 5,7. Nah, kemudian jika kita gambarkan, ya, kita gambarkan perpotongan garis untuk setiap titiknya. Kita mulai dari 0,1, ya, di sini dari 0,1, kemudian 1,2, x-nya 1, y-nya 2, kemudian 2,3, ya, 2,3, ini dia yang tertutupi. Kemudian berikutnya 2,4, ya, 2,4. Nah, ini dia 2,4. Kemudian titik berikutnya 3,5, 3,5, ini dia piksel yang dipilih. Titik berikutnya 4,6, 4,6, dan titik terakhir 5,7. Nah, bisa kita lihat untuk penggunaan algoritma DDA, yaitu sudah dapat menutupi kekurangan dari penggunaan program garis lurus, ya, persamaan garis lurus. Ya, jadi seluruh pikselnya itu tertutup. Nah, tetapi memang algoritma DDA ini meskipun sudah lebih baik dari persamaan garis lurus, penggunaan memorinya ini sangat besar. Kenapa? Karena ketika kita dalam perhitungan tadi, itu kita perhatikan ada penggunaan nilai pecahan. Nah, nilai pecahan di sini tentunya akan berimbas pada penggunaan memori yang lebih banyak. Nah, jadi seperti itu, ya. Ini dia kelemahan dari algoritma DDA. Nah, kelemahan tadi pada algoritma DDA itu akan disempurnakan dengan menggunakan algoritma Bresenham. Jadi kita mulai masuk ke algoritma terakhir, yaitu algoritma Bresenham. Nah, Bresenham ini mengembangkan algoritma yang lebih efisien, ya, karena algoritma ini mencari nilai integer yang paling mendekati garis sesungguhnya. Jadi nilainya langsung nilai integer, ya, karena perhitungannya juga dia sudah tidak menggunakan nilai pecahan tadi. Nah, kenapa demikian? Karena algoritma ini tidak memerlukan proses pembagian, yang tentunya nanti pembagian ini, ya, itu menghasilkan nilai pecahan tadi, ya. Nah, contoh di sini, ya, ini diberikan sebuah garis dengan garis hitam ini merupakan garis aslinya. Maka yang manakah yang kita pilih dari piksel-piksel ini? Ya, baik, berikutnya akan dijelaskan lebih detail tentang algoritma Bresenham. Nah, algoritma Bresenham yang disajikan ini hanya dapat digunakan untuk garis yang berada pada kuadran 1 dengan nilai gradiennya itu antara 0 sampai 1. Ya. Jadi garisnya pada kuadran 1 dengan nilai gradien antara 0 sampai 1 atau garis cenderung mendatar. Nah, jadi di sini bagi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang misalkan ingin mempelajari tentang pembuktian matematis dari algoritma Bresenham, jadi bisa Anda temukan pada buku komputer grafik karangan Hans Becker. Ya, jadi bagi yang berminat untuk melihat pembuktiannya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagaimana cara algoritma Bresenham dapat menentukan piksel. Nah, jadi pada algoritma Bresenham di sini untuk menentukan piksel berikutnya memang menggunakan masih memperhitungkan nilai distance atau difference. Ya. Nah, nilai difference di sini dihitung berdasarkan jadi kita membuat garis bantu, ya, garis bantu di sini, di mana garis bantu di sini untuk menyatakan titik nolnya. Nah, misalkan di sini adalah piksel ke xi, yi, kemudian di sebelahnya adalah piksel ke xi plus 1, yi. Ya.
Lalu berikutnya di sini berarti pixel xi plus 2, yi. Ya. Nah, sementara untuk di atasnya ini sama dengan xi, yi plus 1. Sementara yang ini xi plus 1, yi plus 1. Ya. Nah, untuk menentukan nilai D1-nya, di sini udah ada garis bantu putus-putus di sini, maka D1 itu sama dengan M dikurangi setengah. Nah, dikatakan sebagai M dikurangi setengah. Nah, karena D1 lebih kecil dari 0 atau negatif, ya, berdasarkan garis putus-putus ini, maka pixel berikutnya adalah pixel xi plus 1, yi. Ya, jadi dia bergeser ke kanan. Pixel yang dipilih untuk dihitamkan berikutnya adalah pixel xi plus 1, yi. Nah, berbeda halnya jika kondisinya seperti ini. Ya, jika kondisinya ya, D1-nya seperti ini. Artinya nilai D1 di sini ternyata nilainya lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Ya. Maka titik pixel berikutnya yang dipilih adalah titik xi plus 1, yi plus 1. Artinya titik yang ini ya. Pixel di atasnya xi plus 1, yi plus 1. Ya. Nah, itu dia gampangnya. Nah, lalu secara lengkap bagaimana sih algoritma Bresenham? Ya, ini dia. Ini adalah algoritma Bresenham untuk kuadran 1 dengan nilai gradien antara 0 sampai 1. Nah, ketika kita akan menggunakan algoritma Bresenham, maka yang pertama kali kita tentukan itu adalah nilai gradiennya dulu. Apakah dia sudah memenuhi antara 0 sampai 1. Nah, jika sudah kita tentukan, kita sudah peroleh, kita bisa tentukan bahwasanya di antara 0 sampai 1 atau cenderung lurus, ya cenderung mendatar, maka baru kita bisa menentukan nilai-nilai berikutnya. Ya. Nah, untuk nilai-nilai berikutnya itu kita hitung dulu dx. Dx ini adalah nilai difference x. Ya, difference x itu sama dengan hasil selisih dari x2 dan x1 atau x2 dikurangi x1. Sementara untuk diferensinya atau dy itu sama dengan selisih antara y2 dengan y1 atau y2 min y1. Nah, kemudian untuk nilai d1-nya ya, d1-nya itu sama dengan 2 dikalikan dy. Ya, 2 dikalikan dy. Sementara untuk d2-nya ya, itu sama dengan 2 dikalikan selisih antara dx dan dy atau 2 dikali dx min dy. Nah, kemudian setelah kita definisikan D1, D2, maka berikutnya kita definisikan nilai P. Nah, nilai P ini ya, untuk P pertama, inisialisasi awal, itu sama dengan D1 dikurangi DX. D1 dikurangi DX. D1 sudah kita peroleh, DX juga sudah kita peroleh. Nah, baru kemudian kita tentukan nilai X-nya, X awal dan Y awalnya, ya, di mana X-nya itu sama dengan X1 dan Y-nya sama dengan Y1. Nah, kemudian dari inisialisasi ini yang selalu diperhatikan adalah nilai P-nya, ya. Jadi nilai P-nya. Nah, untuk nilai P jika dia lebih besar atau sama dengan 0, ya, jika lebih besar atau sama dengan 0, berarti dia ke kanan sini, ya. Maka untuk P berikutnya, untuk menentukan P berikutnya, itu sama dengan nilai P yang sudah diperoleh tadi dikurangi dengan D2. Ya, nilai P yang diperoleh sebelumnya dikurangi dengan D2. Nah, kemudian nilai Y-nya, ya, Y-nya sudah otomatis kita tambahkan 1. Jadi Y-nya bertambah 1 pixel. Nah, baru Y-nya kita tambahkan 1 ya. Y-nya kita tambahkan 1. Nah, sementara X-nya ya, itu otomatis bertambah 1. Jadi karena memang dia cenderung mendatar. Ya, karena untuk yang cenderung mendatar itu X-nya yang selalu bertambah 1. Maka kemungkinan Y-nya itu bisa tetap atau bisa bertambah 1. Nah, untuk kondisi kedua yaitu jika
apakah P ya lebih besar atau sama dengan 0. Jika dia tidak memenuhi, maka P untuk P berikutnya adalah P sebelumnya kita tambahkan dengan D1. Nah, untuk kondisi ini maka Y-nya tetap. Ya, Y-nya sama dengan Y sebelumnya atau Y-nya tetap. Nah, kemudian ya, masuk lagi ke kondisi kedua, apakah X ya, itu sudah lebih besar atau sama dengan X akhir? Ya, apakah nilai X-nya itu sudah lebih besar atau sama dengan nilai X2-nya atau nilai X akhir? Ya. Jika tidak, maka proses ini akan berulang dengan tentunya menghitung nilai P. Ya, menghitung nilai P lagi, ya, kondisi nilai P. Tapi jika sudah terpenuhi, maka otomatis proses dihentikan. Ya. Mungkin lebih jelas kita masuk saja ke contoh ya. Oke. Contoh di sini diberikan 2 buah titik ya. Garis untuk garis pertama titik awalnya 0,1 dan titik akhirnya 6,5. Untuk garis kedua titik awalnya 0,7 dan titik akhirnya 0,1 dan titik akhirnya 5,7. Nah, diminta untuk menggambarkan garis ini dengan algoritma Bresenham. Oke, kita mulai dari garis pertama. Oke, untuk garis pertama dari titik awal 0,1 dan titik akhir 6,5, maka kita tentukan dulu nilai X1, Y1, X2, Y2-nya. X1-nya sama dengan 0, Y1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 6, dan Y2-nya sama dengan 5. Nah, setelah itu kita tentukan dulu apakah gradiennya ini memenuhi dari algoritma yang sedang kita bicarakan. Ya, kita peroleh M sama dengan 5 dikurung 1 dibagi 6 min 0, maka diperoleh gradiennya 0,67. Nah, artinya memang kita bisa menggunakan algoritma Bresenham yang tadi sudah ditunjukkan flowchartnya ya. Oke, maka baru kita bisa tentukan nilai dx-nya. Ya, dx-nya itu selisih antara x, x2 min x1, 6 min 0 sama dengan 6. Kemudian dy-nya selisih antara y, y2 min y1, 5 minus 1 sama dengan 4. Kemudian nilai d1 itu sama dengan 2 dikalikan dy, sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian d2-nya 2 dikalikan dx min dy sama dengan 2 dikali 6 minus 4 sama dengan 4. Ya, 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, kemudian nilai P-nya, P sama dengan D1 dikurangi DX sama dengan 8 min 6. Nah, ini nilai D1-nya, DX-nya 6, maka 8 min 6 sama dengan 2. Nah, kemudian X awalnya adalah 0 dan Y awalnya adalah 1. Ya. Sehingga di sini kita bisa masukkan untuk kolom pertama dulu. Jadi ini ya kolom pertama yang saya berikan warna berbeda ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Dan nilai P-nya sama dengan 2. Otomatis P-nya di sini ya. P-nya di sini itu lebih besar dari 0. Nah, tadi untuk nilai P lebih besar dari 0, maka Y-nya bertambah 1 ya, Y-nya bertambah 1. Itu otomatis Y berikutnya sama dengan 2 dan X-nya sudah otomatis selalu kita tambahkan 1. Nah, kemudian kita hitung nilai P-nya. Ya, kita hitung nilai P-nya. P-nya tadi bisa kita balik ke slide sebelumnya ya. Ya, karena dia memenuhi kondisi P lebih besar dari 0, maka untuk perhitungan P berikutnya kita gunakan P sebelumnya dikurangi dengan D2. Ya, P sebelumnya dikurangi dengan D2. Artinya 2 dikurangi 4. Ya, 2 dikurangi 4. Maka diperoleh P-nya sama dengan minus 2. Ya, untuk P minus 2, maka berarti lebih kecil dari 0. Maka tadi dikatakan Y-nya itu tetap, sementara X-nya bertambah. Maka kita lihat titik berikutnya,
Y-nya masih sama dengan Y sebelumnya, yaitu sama dengan 2, sementara X-nya bertambah 1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita balik lagi ke slide berikutnya. P-nya dihitung dengan cara ditambahkan dengan D1. Ya, ditambahkan dengan D1, artinya P sebelumnya ditambahkan dengan D1. Berarti minus 2 ditambahkan dengan D1. D1-nya itu sama dengan 8. Ya, sehingga minus 2 ya, ditambahkan 8 sama dengan 6. Ya. Jadi seperti itu. Selalu yang diperhatikan adalah nilai P-nya dulu. Ya, dihitung nilai P-nya. Baru kita bisa menentukan apakah YX atau Y-nya bertambah. Tapi dalam hal ini karena cenderung mendatar, X-nya selalu bertambah, sementara Y-nya yang bisa bertambah atau tetap. Ya. Jadi seperti itu. Jadi jika kita lanjutkan, maka diperoleh nilai P sama dengan 2. Ya, P sama dengan 6 dulu tadi. Ya, maka X dan Y-nya bertambah sama-sama. Kemudian dihitung lagi nilai P-nya dengan rumus yang sesuai. Maka diperoleh juga pertambahan nilai, ya, baik di X maupun Y-nya sama-sama dengan 4. Kemudian dihitung lagi untuk P berikutnya. Ya, diperoleh sama dengan minus 2. Maka otomatis Y-nya tetap, sementara X-nya bertambah. Nah, kemudian dihitung lagi, diperoleh P-nya sama dengan 6. Ya, maka diperoleh X-nya sama dengan 6 dan Y-nya sama dengan 6. Dihitung nilai P-nya sama dengan 2. Apakah berlanjut? Nah, kita cek dulu. Ternyata nilai X dan nilainya di sini, Y-nya di sini, itu sudah merupakan nilai titik akhir 6,5. Maka otomatis proses dihentikan. Ya. Nah, kemudian hasil dari ini, ya, hasil dari titik-titik X, Y-nya kita gambarkan di dalam gambar di sebelah kiri ini untuk menentukan titik potongnya. Maka diperoleh untuk titik awal itu 0,1. Titik berikutnya adalah 1,2. Ya, titik berikutnya adalah 2,2. Kemudian berikutnya adalah 3,3. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah 4,4. Pixel berikutnya adalah 5,4. Dan pixel terakhir adalah 6,5. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini dia penggambaran garis menggunakan algoritma Bresenham. Ini untuk contoh pertama. Ya. Berikutnya, untuk soal nomor 2, ya, untuk garis dengan titik awal 0,1 dan titik akhir 5,7. Ya. Untuk garis titik awal 0,1 dan 5,7, ya, ternyata jika kita hitung dengan algoritma yang sudah kita pelajari tadi, perhatikan ini garisnya tidak sesuai. Ya, garisnya tidak sesuai. Jika kita lihat dari gambarnya, ini garisnya tidak sesuai. Ada beberapa pixel yang seharusnya terisi tapi tidak terisi, terutama pada pixel 3,5 dan 4,6. Ya, kenapa demikian? Ya, karena kalau misalkan kita cek, ya, kita cek nilai gradiennya, sebenarnya nilai gradien garis ini itu lebih besar dari 1. Jadi dia tidak bisa menggunakan algoritma Bresenham yang tadi kita pelajari. Lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah, ya, solusinya kita masuk ke algoritma Bresenham untuk nilai gradien lebih besar sama dengan 1. Ya, untuk nilai gradien sama dengan 1, jadi kita sama seperti yang sebelumnya, kita harus pastikan dulu apakah nilai gradiennya sudah sesuai dengan algoritma yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu kita inisialisasi nilai dx-nya, nilai dy-nya, ini serupa ya, seperti untuk d1-nya itu 2 kali dx, d2-nya 2 kali dx min dy, dan p-nya itu d1 min dy. Nah, untuk titik awalnya x sama dengan x1 dan titik awal y-nya sama dengan y1. Nah, di sini ada perbedaan di sini, ya.
Jika P lebih besar atau sama dengan 0, ya, jika iya, maka P itu kita hitung P sebelumnya ditambahkan dengan D2, dan X berikutnya itu adalah X sebelumnya ditambahkan 1. Sementara jika dia tidak memenuhi kriteria ini, artinya tidak lebih besar atau sama dengan 0, maka P berikutnya itu kita tambahkan dengan D1-nya dan X-nya tetap. Adapun nilai Y-nya itu sudah otomatis bertambah 1. Mengapa demikian? Karena garis dengan gradien lebih besar dari 1 itu cenderung tegak. Dimana jika cenderung tegak, artinya Y-nya selalu bertambah. Sementara X-nya itu bisa bertambah, bisa tetap. Nah, kemudian yang berikutnya yang dikondisikan adalah nilai Y-nya. Apakah Y-nya itu sudah sama atau lebih besar dari Y akhir atau Y2? Jika iya, maka berhenti. Jika tidak, maka proses akan terus berulang. Ya. Oke, sehingga jika kita menggunakan rumusan ini, baru kita peroleh bentuk garis, ya, hasil dari algoritma Bresenham yang benar. Jadi seperti ini. Ya, adapun untuk perhitungan P, ya, kemudian titik X dan titik Y-nya itu menyesuaikan dengan algoritma Bresenham dengan M lebih besar dari 1. Cara perhitungannya juga mirip, ya, mirip dengan untuk yang gradien antara 0 sampai 1. Nanti bisa dicoba sendiri. Baik, mungkin ini semua yang bisa saya sampaikan, ya, terkait dengan algoritma penggambaran garis. Jadi tadi kita sudah membicarakan 3 algoritma. Pertama adalah algoritma persamaan garis lurus, kemudian algoritma DDA, dan algoritma Bresenham. Ya, masing-masing algoritma memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, namun dari 3 algoritma yang sudah kita pelajari di sini, bisa kita katakan algoritma Bresenham itu yang paling baik dalam menggambarkan garis, dan ini lebih efisien karena memang langsung menentukan titik-titik pikselnya, ya, menentukan titik piksel berikutnya, jadi tanpa menggunakan perhitungan-perhitungan yang ribet. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang kita sedikit bahas, yaitu tentang atribut garis. Jadi ada beberapa atribut garis, itu meliputi ketebalan garis, ya, kemudian pola garis. Untuk ketebalan, ya, ada yang tipis, yang tebal, semakin tebal. Dan untuk pola garis ada yang garis sempurna, ada yang putus-putus, ada yang berseling-selingan seperti ini. Nah, kemudian yang atribut ketiga adalah warna garis, dan warna ini yang terserah, ya, yang terserah. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa diimplementasikan di bahasa pemrograman yang kalian gunakan, ya, dalam praktikum. Baik, mungkin sekian perkuliahan daring kita, ya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan bisa memahamkan kalian. Adapun jika memang masih ada yang kurang dipahami, bisa nanti ditanyakan melalui e-learning, ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial, video perkuliahan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.